Pengertian akhlak Islam. Akhlak atau khuluq itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga ia akan muncul secara spontan bila mana diperlukan, tanpa memerlukan atau pertimbangan terlebih dahulu. Nah, serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Itu yang di pengertian akhlak Islami. Terus, selain dari kata akhlak, ada beberapa kata yang sama dengan kata akhlak, yaitu etika. Kata etika berasal dari Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan. Tetapi di dalam kamus bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Etika berbicara tentang kebiasaan atau perbuatan, tetapi bukan menurut arti kata adat. Oleh karena itu, etika landasannya adalah sifat dasar manusia. Tetapi etika menurut filsafat yaitu menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk menurut perbuatan manusia. Terus yang kedua yaitu moral. Moral adalah prinsip-prinsip tingkah laku manusia yang sejalan dengan adat kebiasaan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia disebut bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Meskipun etika dan moral mempunyai kesamaan pengertian dalam percakapan sehari-hari, namun di sisi lain mempunyai unsur perbedaan. Misalnya seperti istilah etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Terus karena itu etika merupakan suatu ilmu. Terus yang kedua, jadi yang kedua ada istilah yang namanya moral. Itu digunakan untuk memberikan cerita perbuatan yang sedang dinilai. Karena itu moral bukan suatu ilmu, tetapi merupakan suatu perbuatan manusia. Terus yang ketiga yaitu kesusilaan dan kesopanan. Nah, kesusilaan berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata su yang berarti lebih baik dan kata sila yang berarti prinsip atau aturan hidup. Jadi kesusilaan adalah dasar-dasar aturan hidup yang lebih baik, sedangkan kesopanan berasal dari bahasa Indonesia yang berasal dari kata sopan yang artinya tenang, beradab, baik, dan halus, perkataan maupun perbuatan. Terus ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak terhadap Allah. Nah, titik tolak akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Adapun perilaku dikerjakan adalah yang pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua meyakini kesempurnaan Allah, dan yang ketiga taat terhadap perintahnya. Terus yang kedua akhlak terhadap sesama manusia. Banyak sekali rincian tentang perlakuan terhadap sesama manusia. Petunjuk mengenai hal itu tidak hanya membentuk larangan melakukan hal-hal negatif seperti membunuh, menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga meyakini hati dengan jalan menceritakan aib sesama. Di sisi lain, manusia juga dihidupkan secara wajar, karena Nabi dinyatakan sebagai manusia seperti manusia lain. Namun dinyatakan pula beliau adalah rasul yang memperoleh wahyu ilahi. Atas dasar itu beliau memperoleh penghormatan melebihi manusia lain. Terus akhlak terhadap lingkungan. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan sini adalah segala sesuatu yang berbeda di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda yang tak bernyawa. Dasar yang digunakan sebagai pedoman akhlak terhadap lingkungan adalah tugas kekhalifahannya di bumi yang mengandung arti pengayoman, pemeliharaan serta pembimbingan agar setiap makhluk menciptakan
sebagai ilmu yang berisi pembahasan dan upaya mengenal tingkah laku manusia. Kemudian pembahasan ini akhlak berkaitan dengan norma atau penilaian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Jika kita katakan baik atau buruk, maka ukuran yang harus digunakan adalah ukuran normatif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.